Gini ceritanya. Anggaplah ada seseorang, namanya siapa ya? Ini aja, si Anu gitu ya. Namanya si Anu. Nah, si Anu ini kondisi hidupnya itu pas. Maksudnya, pas gak punya duit, tiba-tiba ada yang ngasih. Pas lagi lapar, tiba-tiba ada yang ngajak traktir. Kerjaan sih ada, cuma penghasilannya juga pas. Pas dipakai buat bayar cicilan rumah aja maksudnya. Soal kebutuhan lain ya pokoknya mengandalkan pas aja. Pas ada yang ngasih, syukur. Pas nggak ada yang ngasih, nggak dapat apa-apa juga tetap bersyukur. Sudah menikah, pasangannya ada, tapi belum dikaruniai anak aja sih. Tapi di sini kita nggak bakal bahas pasangannya, nggak bakal bahas si pasangannya si Anu ini ya. Nggak penting juga soalnya. Kira-kira begitulah kondisinya si Anu ini. Awalnya si Anu ini ngelihat konten-konten di channel YouTube-nya Bener Nggak Sih? Hus, jangan ketawa dulu. Menurut si Anu ini, konten-konten di channel Bener Gak Sih itu bagus-bagus, menginspirasi dan memotivasi gitu. Nah, lewat channel YouTube-nya itu, si Anu jadi ikut terinspirasi nih buat bikin channel YouTube juga. Tapi, karena latar belakang si Anu itu bukan psikologi, kayak kreator di channel Bener Gak Sih itu, maka si Anu memutuskan untuk bikin konten soal agama. Alasannya ya karena gampang aja, nggak serumit psikologi gitu loh. Tinggal copy paste dari konten yang udah ada, terus dimodifikasi dikit, jadi deh. Gitulah kira-kira. Proses dimulai nih. Si Anu beli kartu perdana seluler khusus yang rencananya mau dia pakai buat kebutuhan kontennya nanti. Jadi biar gak kecampur gitu sama nomor pribadinya, mulai dari akun WhatsApp, akun email, akun YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, pokoknya hampir semua media sosial populer itu dia buat akunnya. Ketika akun-akun medsosnya ini udah jadi, sambil memproduksi konten pertamanya, si Anu berandai-andai nih. Ya, siapa tahu gitu ya. Rezekinya si Anu ini lewat jalan konten. Toh juga yang dilakukan si Anu ini baik kan? Konten yang dibuat juga ada manfaatnya. Bukan konten sampah, bukan konten receh. Ya, semoga aja Tuhan berkehendak dan si Anu ini bisa jadi konten kreator yang ngehits, yang populer dan terkenal. Lagian yang namanya impian itu kan bebas ya. Yang namanya berandai-andai kan semau gue gitu loh. Kalau itu beneran terjadi kan si Anu bakalan dapat subscriber banyak, channelnya bisa dimonetasi, si Anu juga bisa berpeluang nih buat dapat endorsan. Hasilnya nanti bisa dibuat bangun tempat ibadah, buat bantu orang yang kekurangan, bisa dipakai juga buat menyantuni anak yatim piatu, membantu orang-orang yang kesusahan. Mulia banget deh pokoknya tujuannya si Anu ini. Dari semangat dan tujuan untuk mewujudkan impian itu, si Anu akhirnya berhasil menyelesaikan konten pertamanya. Langsung diupload saat itu juga, GPL pokoknya. Judul konten pertamanya itu ini, bertaubatlah, kiamat sudah dekat. Inilah 10 bukti nyata, asli, bukan hoax. Kalau dilihat dari judulnya sih, not bad lah ya, buat pemula seperti si Anu ini. Terus link kontennya yang udah jadi itu dibagiin nih ke semua kontak WhatsApp-nya si Anu. Diposting juga dong di berbagai grup-grup yang ada di Facebook. Pokoknya apa ya istilahnya, gampangnya kayak spam link gitu loh.
Pokoknya hampir semua medsos populer dia pakai buat nyebarin link kontennya itu. Tentu dengan harapan kontennya dilihat banyak orang, bisa dapat banyak follower, nanti banyak yang like, nanti banyak yang ikut berkomentar. Pokoknya ekspektasinya si Anu itu udah ke arah situ gitu ya. Tapi setelah sehari nih, si Anu kan ngecek gitu ya, ngecek performa kontennya. Kok setelah dicek nggak ada yang nonton ya, nggak ada yang lihat ya, yang nge-like juga nggak ada, yang komen juga nggak ada, apalagi dapat follower, dapat subscriber. View-nya aja itu cuma ada tulisan belum pernah ditonton. Mana angkanya nih, kata si Anu dalam hati. Padahal menurut si Anu kontennya tuh isinya bagus loh, 11-12 lah sama channelnya, bener gak sih? Isi kontennya tuh mencerahkan dan menyadarkan orang supaya mau bertaubat dan kembali ke jalan Tuhan. Bahkan gak tanggung-tanggung loh. Dalam narasi kontennya itu, si Anu ini juga mengambil referensi dari para tokoh agama terkenal yang udah punya jutaan follower dan subscriber. Bahkan ada beberapa kutipan yang diambil langsung dari kitab suci yang disisipkan sama si Anu di dalam narasi kontennya. Kurang apa coba? Dengan kondisi performa dari konten pertamanya yang seperti itu, apakah si Anu ini menyerah? Oh, tidak saudara-saudara. Justru di titik ini, di titik performa kontennya yang masih sepi itu, si Anu mencoba mencari cara biar konten keduanya nanti bisa naik. Si Anu terus merasa, oh mungkin nih, mungkin kontennya kurang lucu nih, mungkin kurang ada unsur hiburannya gitu loh. Terus dari situ dia mulai cari-cari referensi lain nih. Lihat konten sana, lihat konten sini, scroll aplikasi sana, scroll aplikasi sini. Dia cermatin betul tuh konten yang rame itu karena apa sih? Dan konten yang sepi itu juga karena apa sih? Sampai akhirnya dari hasil pengamatannya di berbagai aplikasi media sosial dengan kategori yang sama, soal agama maksudnya, si Anu berkesimpulan kalau konten bernuansa agama yang rame di tingkat pemula seperti si Anu itu kebanyakan mengandung unsur kontroversinya. Ya udah, dipilihlah satu kreator yang suka bikin konten kontroversi soal agama kayak gitu. Kemudian di-follow lah sama si Anu ini sebagai rujukan gitu loh, dijadikan patokan untuk membuat konten keduanya si Anu ini. Hal ini tentu didorong dari rasa penasarannya si Anu, sekaligus juga karena si Anu ini pengen bisa cepat viral. Sebenarnya si Anu ini beberapa kali ditawarin sama pihak aplikasi lewat email untuk beriklan lewat aplikasi supaya view-nya itu naik dan memperbesar potensi kontennya si Anu ini bisa dapat feedback dari para pengguna-pengguna atau dari warganet yang lain. Tapi si Anu ini kan dia belum punya modal ya buat beriklan. Jangankan buat beriklan, beli follower yang cuma 20 ribuan aja dia belum mampu. Bahkan buat editing sama upload kontennya itu aja dia masih numpang nih pakai wifi tetangganya. Si Anu berpikir keras nih di sini. Apalagi ketika si Anu ini dapat ejekan dari beberapa orang. Wah, jadi YouTuber ya sekarang, hebat. Udah dapat duit berapa?
si Anu akhirnya mikir nih, mikir, tapi sambil dibarengin juga dengan kegiatan melihat konten-konten lain. Kali ini yang di luar kategori konten agama. Buat referensi sama perbandingan aja sih. Belajar dia pengennya belajar gitu ya. Scroll terus-terusan kayak gitu ya. Mulai dari pagi, siang, sore, malam sampai ketemu pagi lagi. Kegiatannya cuma nontonin medsos terus. Ada kali sebulan penuh si Anu itu kayak begitu. Akhirnya si Anu dapat ide nih. Tiba-tiba dia bilang, "Oke lah kalau begitu." Terus si Anu memutuskan buat merubah konsep. Setelah merubah konsep, si Anu ini bikin konten lagi nih. Kontennya tetap konten bernuansa agama ya, tapi ditambahkan slogannya gini nih. Bentar. Kayak gini slogannya. "Yuk, mari kita beragama dengan akal sehat, cermat, dan logis." Kira-kira begitulah slogan barunya si Anu ini. Sesuai dengan slogan, si Anu iseng-iseng mencoba test drive gitulah. Seandainya dia bikin konten bernuansa agama yang dikemas dengan bahasa sindiran yang menghujat, bahasa sarkas yang mencela, biar jadi sensasi dan kontroversi. Niatnya sih sebenarnya cuma pengen tahu aja gitu. Kalau dia bikin konten kedua yang seperti itu, hasilnya nanti akan bagaimana. Setelah kontennya jadi, di-upload dan jreng. Yang konten kedua ini performanya jauh lebih bagus ketimbang konten yang pertama tadi. Dalam sehari aja, yang nonton konten keduanya itu lebih dari 1000 view. Yang like nih lebih dari 100. Terus yang komentar juga lumayan rame gitu loh. Kalau yang follow atau yang subscribe sih angkanya belum menunjukkan kenaikan yang signifikan ya. Tapi lumayan, jauh lebih baik daripada konten yang pertamanya tadi. Sampai di situ kedoktrin lah si Anu ini. Kecuci otak lah dia di situ. Ya, nggak salah si Anu juga dong kalau si Anu ini akhirnya kena brain rot. Mungkin, ya ini mungkin. Mungkin karena yang terlalu sering dilihat sama si Anu itu kebanyakan konten-konten sampah, kebanyakan konten-konten receh yang sering FYP, terpengaruhlah si Anu ini. Tapi yang penting buat si Anu di sini, dia sudah nggak penasaran lagi. Dari pengalaman konten keduanya itu, si Anu ini mulai memahami sebuah pola. Dia jadi tahu nih, biar kontennya punya performa yang bagus itu, si Anu harus memasukkan unsur apa sih ke dalam kontennya? Ya, belajar dari pengalamannya si Anu, otomatis unsur yang dimasukkan adalah unsur kontroversi. Sementara ini, baru sebatas itu yang diketahui sama si Anu ini. Ya udah, karena si Anu ini sudah tahu polanya, di konten-konten berikutnya si Anu mulai menerapkan konsep barunya itu. Diterusin akhirnya. Awalnya kan iseng-iseng gitu, coba-coba kan. Karena hasilnya bagus dan sesuai keinginannya si Anu, gas terus akhirnya. Bahkan si Anu ini jadi semakin berani untuk membuat konten yang tidak hanya menuai kontroversi. Sesekali gitu terlintas ide dalam benaknya si Anu untuk coba membuat konten sensasi gitu. Seakan-akan itu kayak ada suara di dalam dirinya yang mengatakan, apa itu konten mukbang cabe sekilo? Besok bikin konten minum bensin eceran langsung di depan penjualnya. Apa itu joget-joget pargoy? Besok bikin konten lari telanjang keliling kampung.
Apa itu nantang-nantangin orang? Besok bikin konten tentang tutorial memutilasi orang hidup. Aduh. Apa itu prank setan? Besok bikin konten pas malam Jumat Kliwon nih. Gali kuburan, makan mayat langsung dari kuburannya. Kalau perlu dibikin live, siaran langsung. Gitu. Ada suara-suara misterius gitu di dalam dirinya si Anu yang mendorong si Anu untuk bikin konten yang lebih out of mind lagi. Akhirnya, untuk kesekian kalinya, ide untuk bikin konten sensasi itu ternyata bukan hisapan jempol belaka. Beneran dilakuin sama si Anu. Tapi karena si Anu ini nuansa kontennya adalah nuansa agama, dia tetap bikin konten yang nuansanya masih di dalam kategori agama. Tahu nggak si Anu ini bikin konten apa? Selain ada bumbu kontroversinya, ditambahin lagi bumbu sensasinya. Dia bikin konten yang isinya melecehkan simbol-simbol agama, mengadu tokoh-tokoh yang fanatik soal agama. Ditabrakin sekalian sama kelompok pengikut-pengikut agamanya. Pokoknya diadu deh sama si Anu ini, antara agama ini sama agama itu. Biar pada rame sendiri, biar pada kisruh sendiri. Pokoknya diadu aja sama si Anu ini. Di battle gitu istilahnya ya, kalau di game gitu. Pokoknya biar kubu sana sama kubu sini saling panas-panasan. Gitu. Dan yes, boom, akhirnya kontennya si Anu berhasil viral. View-nya banyak, dihujanin komenan sana sini. Tapi si Anu merasa kok nggak ada kenaikan followers ya? Kok nggak ada pertambahan jumlah subscriber ya? View-nya banyak, komentarnya juga banyak. Tapi rasa-rasanya kok menyudutkan semua ya? 100% tuh isi komennya jelek semuanya. Ada yang komen si Anu ini ODGJ lah, nggak ngotak lah, nggak waras lah, iblis berwujud manusia lah, nyumpahin si Anu biar cepet mampus lah, biar ditangkap polisi lah, biar cepet masuk penjara lah, antek-anteknya dajjal lah. Wah, pokoknya pedes-pedes semuanya. Si Anu merasa nih si Anu, apa mungkin ya ini yang disebut dengan rujak netizen? Gitu. Si Anu merasa kayak gitu. Jangan-jangan ini ya yang disebut rujak netizen. Ketika mendapatkan respon yang seperti itu, dengan komen-komen yang seperti itu, si Anu ini sebenarnya ada sedikit niat untuk mengevaluasi lagi konten-kontennya. Apakah memang separah itu gitu loh? Apakah memang sekontroversi itu? Apakah memang sesensasi itu gitu loh? Dia mengevaluasi, dia lihat lagi, dia tonton lagi konten-kontennya, dia cermati lagi, di review lagi gitu loh ya. Sambil dia nge-review nih, sambil dia mengevaluasi gitu, tiba-tiba ada notif masuk, ada email. Dia ceklah email itu. Bahasanya sih pakai bahasa asing, tapi ya nggak kurang akal dong si Anu. Di copy paste kemudian ditranslate sama si Anu. Ternyata isi dari emailnya ini kurang lebih itu mau mendukung akunnya si Anu ini.
Seneng dong, si Anu merasa, wah dapat endorsan nih, gitu. Ke distract tuh dia tuh. Yang tadinya pengen evaluasi, dapat email yang seperti itu, wah, suasananya langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya ada rasa kekhawatiran dengan komen-komennya netizen, berubah menjadi euforia. Wah, dapat endorsan nih, gitu. Ya udah, tanpa pikir panjang, dibaleslah email itu pakai bahasa yang udah ditranslate juga sama si Anu. Plus dikasih attachment, red card endorsement judulnya. Lengkap dengan nomor rekeningnya si Anu juga. Selang beberapa hari, si Anu merasa kok nggak ada kabar balasan dari email yang kemarin ya. Jadi endorse nggak nih? Gitu. Unek-uneknya si Anu ini di dalam hatinya gitu. Karena nggak ada kabar kepastian, si Anu malah iseng ngecek saldo rekening. Nggak taunya ada uang masuk. Ada catatan transferan. Nilainya malah lebih besar dari red card yang pernah dikirimin. Si Anu aja sampai kaget gitu ya. Ini beneran nih uang masuk segini di rekening aku gitu. Wah, jangan-jangan ini langsung dikontrak nih. Gitu pikirnya si Anu. Kalau endorse kan mungkin hanya satu atau beberapa kali periode. Tapi kalau kontrak itu kan biasanya durasinya lebih lama gitu ya. Si Anu mikirnya, wah jangan-jangan ini langsung dikontrak nih gitu. Sponsor nih gitu. Tanpa pikir panjang, mumpung ada duit di rekening sebelum ke auto debit bank gitu ya, buat cicilan rumahnya si Anu, akhirnya si Anu langsung buka aplikasi Allshop, buka wishlist di keranjang belanjanya, langsung di-check outin semua barang-barang yang ada di sana. Ada alat-alat perkontenan, ada baju, ada sepatu, ada pernak-pernik dekorasi, ada tata lighting gitu ya. Dan yang paling besar nilainya nih, ada smartphone incerannya si Anu. Ini yang model paling baru nih. Akhirnya kebeli juga nih gadget idamannya si Anu. Girang, pakai banget pokoknya si Anu ini. Terus, apa kabar soal rujakan netizen yang tadi sempat bikin si Anu resah dan gelisah? Gampang, kan ada Google. Si Anu tinggal bilang, "Oke Google, tolong carikan aku penjual like, penjual followers, dan buzzer militan. Mumpung masih ada sisa uang di saldo rekeningnya." Ketemu nih, cepet banget teknologi, ya gak? Begitu ketemu sama penyedia jasa optimasi konten, jual follower, jual komen, jual buzzer, pokoknya apa aja ada pokoknya. Udah langsung, nggak pakai babi bu, langsung si Anu ini kontak dengan penyedia jasanya. Aku butuh ini untuk channel ini, untuk akun ini, settingannya nanti begini, bla 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 bla, dan seterusnya. Problem solved. Masalah selesai. Pikirannya si Anu enteng. Dia bisa fokus lagi untuk mikirin konten-konten berikutnya. Dari hasil optimasi tadi, seolah-olah akunnya si Anu dan konten-kontennya si Anu ini adalah sesuatu yang works, sesuatu yang benar, sesuatu yang nggak salah,
sesuatu yang disukai dalam tanda kutip banyak orang. Sesuatu yang dalam tanda kutip dikomenin positif sama banyak orang. Sampai sini, akhirnya syarat untuk monetasi akunnya si Anu terpenuhi. Malahan, diam-diam si Anu ini juga berani buka loker buat posisi editor konten. Si Anu yakin banget kalau bentar lagi channel dan semua medsosnya bakalan bisa dimonetasi. Artinya bakal dapat income. Artinya bakal dapat pemasukan. Karena semua persyaratannya udah lengkap nih. Udah tinggal mengajukan aja, tunggu waktu, clear. Soal email misterius sama endorsan tadi, nggak terlalu dipikirin sama si Anu. Toh juga belum ada kabar lanjutan apa-apa gitu loh. Gimana mau ngendorsin, kan nggak ada bahannya. Gitu menurut pemikirannya si Anu. Udah, diumbar aja. Nanti kalau dia butuh, karena dia juga udah pernah merasa mentransfer sejumlah uang kepada si Anu, nanti juga dia bakal menghubungin kok. Kalau enggak berarti untung di sisi Anu. Nggak terlalu dipikirin sama si Anu. Yang dipikirin sekarang sama si Anu adalah gimana caranya dia semakin memperbesar dan memperluas akunnya. By the way, setelah menunggu beberapa hari, beberapa minggu, channelnya di-approve, akunnya disetujuin, lolos persyaratan monetasi. Tambah semangat dong si Anu, tambah seneng dong si Anu. Apalagi sekarang dia udah punya modal. Maksudnya modal untuk bikin konten. Udah punya alat perkontenan yang bagus, udah punya smartphone yang bagus, udah punya ruang studio sendiri gitu ya. Yaitu berkembang dengan pesat. Kira-kira begitu kondisinya si Anu sekarang. Apakah sampai di situ si Anu ini merasa cukup? Oh, tidak pemirsa. Si Anu bikin channel lain, bikin akun lagi. Bahkan boleh dibilang dia menjadi seorang peternak channel, peternak akun. Sebagian besar sih masih menggunakan pola yang sama. Bikin konten kontroversi, bikin konten sensasi. Bahkan semakin kesini nih, si Anu juga mulai bikin konten provokasi. Konten yang mengkritik dan mengkritisi dengan nada provokasi. Bahkan dia juga memikirkan sebuah ide untuk mengemas konten yang sifatnya adu domba dengan akal dan kecerdasan logika berpikir. Dia juga memikirkan gimana caranya bikin konten yang bisa memuat unsur propaganda dengan kemasan yang seolah-olah nasionalis. Karena memang menurut si Anu, konten-konten yang kayak gini ini yang terbukti menghasilkan. Meskipun di channelnya yang lain, si Anu juga mulai menciptakan
sesuatu yang bernuansa hiburan, komedi, lucu-lucuan, seru-seruan. Tetap dengan menggunakan pola yang sama. Tetap dengan menggunakan kreativitas yang out of mind, di luar batas nalar, di luar batas kewajaran. Karena sorry to say, buat si Anu ya, semakin aneh, semakin nyeleneh, semakin gak masuk akal, semakin pokoknya semakin beda gitu ya. Justru itu yang paling banyak bisa meningkatkan performa dari kontennya. Itulah yang menurut si Anu konten yang disukai sama kebanyakan netizen, sama kebanyakan warganet. Dalam tanda kutip. Soal apakah orang yang lihat kontennya terus jadi kena brain rot, si Anu mah gak peduli. Salah sendiri, udah tahu ngerusak, kenapa masih dilihat? Gitu pembelaannya si Anu. Manusia mah memang sering gitu ya. Udah tahu dosa tapi masih aja dilakuin. Lagian, dalam cerita ini si Anu kan gak pernah ya maksa atau nyuruh-nyuruh netizen atau pengguna media sosial buat lihat dan ikut berinteraksi dengan konten-kontennya si Anu ini. Netizennya aja kurang kerjaan. Sekali lagi, begitulah respon pembelaannya si Anu ini dalam hati. Apakah dia merasa bersalah dengan konten-kontennya? Tidak. Karena dia merasa semua konten-konten yang dihasilkan lewat channel, lewat akunnya si Anu ini adalah buah dari kreativitas. Kalau warganet mau nonton, silahkan. Enggak juga, enggak apa-apa. Kalau netizen mau komen, silahkan. Enggak juga, enggak masalah. Kalau pengguna internet mau ikut follow, boleh. Enggak pun juga enggak apa-apa. Karena jumlah warganet, jumlah netizen, jumlah pengguna internet itu bukan satu, bukan 2, bukan 10, bukan 20, bukan 100, bukan 1000, tapi jutaan, bahkan bisa mencapai miliaran. Pinter ya si Anu ini, cakep pokoknya. Setelah mendapatkan hasil dari monetasi akunnya, si Anu memutuskan buat resign dari pekerjaannya, supaya si Anu bisa lebih fokus sama dunia permedsosannya, supaya si Anu juga bisa lebih fokus dengan dunia perkontenannya. 2 tahun berlalu, si Anu sekarang sudah jadi seorang content creator yang sukses dengan hasil monetasi yang lebih dari cukup buat gaya hidup kesehariannya dia. Dia juga punya banyak kontak dengan teman-teman baru, yang pada akhirnya di circle barunya ini mereka sepakat untuk membuat sebuah komunitas. Dan atas kebutuhan untuk membangun komunitas barunya itu, serta dukungan dari teman-teman di circle barunya yang sefrekuensi dengan si Anu ini,
akhirnya si Anu memutuskan untuk pindah domisili, pindah tempat tinggal. Karena di daerah aslinya dia sudah terlanjur dicap sebagai orang kelainan. Masyarakat di kampung tempat tinggalnya si Anu mulai gelisah dan khawatir kalau si Anu ini mengikuti sekte atau ajaran yang menyesatkan. Meskipun belum ditemukan adanya bukti yang bisa mengkasuskan hal itu pada pihak kepolisian. Dan sejak pindah ke daerah yang baru ini, si Anu menjadi semakin sukses. Dia sekarang punya rumah sendiri yang gak pakai nyicil, punya beberapa unit mobil, punya beberapa karyawan editor konten, bahkan si Anu juga punya beberapa talent untuk kebutuhan konten-kontennya. Dia juga sering akhirnya dapat job offline, diundang sebagai pemateri dan narasumber di acara-acara khusus yang berhubungan dengan tema beragama dengan akal sehat, cermat, dan logis. Beberapa kali juga nih, si Anu ini diundang podcast bareng artis. Otomatis bisa keliling-keliling luar kota, keluar masuk kamar hotel berbintang. Pokoknya semakin tambah terkenal deh. Bahkan dalam komunitasnya, si Anu juga menerima anggota baru buat mereka yang pengen sukses meniru apa yang sudah dilakukan sama si Anu ini. Jadi mentor, jadi founder. Sesekali ketika waktu luang, biasanya mau tidur gitu, si Anu ini flashback, kilas balik, mengenang perjalanannya dia mulai dari nothing to be amazing. Iseng-iseng dia ngeliat lagi nih channelnya Bener Gak Sih, yang dulu sempat jadi awal pembuka inspirasinya. Sambil senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri, nyeringai sendiri, si Anu ini ngomong begini ucapannya. Untung aku gak ngikutin gaya konten di channelnya Bener Gak Sih ini. Coba kalau aku ikutin, mana mungkin aku bisa seperti sekarang. Lihat aja channelnya Bener Gak Sih, gak serame channelku kan, gak sebanding dengan penghasilanku kan. Jauh nih bumi langit. Lagian yang dibahas gitu-gitu aja. Soal perspektif lah, soal kesadaran lah, mindfulness lah, soal berpikir kritis lah, soal awareness lah. Emangnya dia pikir dengan bikin konten-konten yang berbobot dan mencerdaskan kayak gitu bisa menghasilkan? Dan akhirnya begitulah ceritanya si Anu.